Edukasi KIE, HIV/AIDS, dan IMS pada pranikah dan prakonsepsi. Mau menikah ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyakit menular, yaitu salah satunya HIV/AIDS dan IMS. Karena penting sekali tuh dalam sebelum menikah itu kita harus mengetahui apa itu HIV/AIDS ya. Nah, sebelum menikah namanya pranikah gitu ya. Jadi sebelum menikah yang nantinya kan akan ibu hamil. Sebelum hamil itu di screening, kayak diperiksa Bu tentang penularan HIV/AIDS. Itu pemeriksaan HIV/AIDS itu ada, nanti akan diperiksa dari puskesmas. Nah, itu untuk apa sih kok dilakukan pemeriksaan itu? Yaitu ini Bu, untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS kepada pasangan maupun kepada janin yang ada di dalam kandungan nanti ya. Biar sehat Bu ya. Nah, mengapa kita perlu tahu HIV? AIDS itu penyakit yang berbahaya Ibu, dan belum ada obatnya. Ya, AIDS dapat menyerang ke semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan masa inkubasinya itu lama, dideteksinya 5 sampai 7 tahun. Ya, terus kemudian dan tidak ada gejala apa-apa karena HIV itu biasanya kita merasa sehat seperti itu, pada orang tersebut mengidap penyakit HIV itu banyak ya. Kemudian apa sih HIV/AIDS? Nah, mari kita pelajari. HIV/AIDS adalah human immunodeficiency virus, yaitu penyebabnya AIDS, melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Kemudian AIDS sendiri adalah acquired immune deficiency syndrome, yaitu kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Ya. Nah, kemudian ini Bu, gambarnya HIV itu kurang lebih seperti ini ya, virusnya ya. Kemudian AIDS itu adalah ditularkan dari orang ke orang. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya itu akan menurun. Kemudian defisiensi itu tidak berfungsi dengan baik, jadi organnya itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian sindrom
kumpulan atau tanda gejala dari sebuah penyakit. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV. Ya. Nah, di mana virus HIV itu tumbuh hidup, yaitu di darah, air mani pria, kemudian cairan vagina ataupun air susu. Nah, virus HIV itu tidak bisa menular melalui keringat, air mata ataupun air liur, ya. Nah, HIV dapat didapatkan di sini Bu ya, darah, cairan, sperma, seperti itu. Biasanya yang sering bergonta-ganti pasangan Bu ya. Iya. Nah, perjalanan HIV itu 3-6 bulan. Nah, ini 2-3 minggu terinfeksi, gejalanya seperti flu biasa. Kemudian 3-10-15 tahun tanpa gejala, aktivitas seperti normal. Kemudian sudah AIDS itu 1-2 tahun. Gejalanya adalah diare, kemudian berat badan turun, demam, saraf paru, kulit mulut, jamur, parasit sudah mengganggu. Ini organ tubuhnya. Apa sih gejalanya? Nah, gejalanya ini ya Bu ya. Demam tinggi berkepanjangan. Penderita akan mengalami nafas pendek. Ya. Kemudian hilang nafsu makan, mual, akhirnya badannya kurus. Ya. Kemudian mengalami diare yang kronis, diare terus menerus. Itu. Kemudian batuk yang berkepanjangan. Ya, infeksi jamur pada mulut. Jadi di mulut itu banyak sekali jamurnya. Ya. Kemudian pembekakan kelenjar, sulit berkonsentrasi, sakit kepala yang hebat, sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan juga kaki. Ya. Nah, apa saja yang rawan tertular HIV/AIDS? Yaitu remaja yang resiko tinggi, yaitu remaja yang mohon maaf ya Bu ya, jadi yang nakal seperti itu ya. Jadi pelanggan pekerja seks seperti itu, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba, wanita pekerja. Jadi baik yang pria maupun wanita itu juga berisiko ya. Nah, cara penularannya kontak seksual, kontak darah, dan juga ibu ke anak. Jadi bisa ya Bu ya, Bu. Proses persalinan itu bisa. Jadi dideteksi secara dini agar nanti persalinannya itu mendapatkan penanganan yang khusus kalau ibu dengan HIV. Ya. Yeah. Seperti ini ya Bu ya. Ini organ sehat melalui hubungan seks, melalui jarum suntik. Jadi jarum suntik gonta-ganti itu juga tidak baik, bisa menimbulkan HIV. Transfusi darah yang tidak sesuai, transfusi darah dengan penderita HIV. Nah, kemudian orang yang terinfeksi HIV. Nah, HIV itu tidak bisa menular melalui gigitan nyamuk, bersentuhan atau bersalaman, seperti tinggal serumah, pelukan, ciuman, itu tidak bisa ya. Misalnya seperti tadi dari cairan ya. Nah, pakai kondom Bu biasanya pengaman. Kalau suka berperilaku risiko tinggi, pakailah kondom ya. Kalau tidak berperilaku risiko tinggi tak perlu. Jadi tapi untuk ibu, untuk sebelum nikah ini jangan dulu ya Bu ya. Tunggu sampai kalau sudah resmi ya. Baik, haruskah kita menjauhi orang yang menderita HIV? Tidak ya Bu ya. Jadi yang dijauhi itu bukan orangnya, tapi penyakitnya. Yeah. Mungkin dari sini Ibu Siska ada yang kurang jelas ingin ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, terima kasih ya Ibu. Semoga nanti lancar dalam acaranya. Amin.